Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nutrisiku. Nah, untuk bahasan hari ini kita akan membahas tentang ASI versus susu formula. Yang akan kita bahas yaitu kandungan ASI, kandungan sufor, dan hormon pada ibu menyusui. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang perbedaan kandungan ASI dan susu formula. Bisa dilihat ya, untuk kandungan formula itu lebih sedikit daripada kandungan ASI. Kenapa? Karena di dalam susu formula itu tidak terdapat zat-zat antibodi, yaitu antara lain ada antivirus, anti alergi, anti parasit, enzim, hormon, dan growth factor. Nah, untuk antivirus, anti alergi, dan lain-lainnya ini tentunya tidak akan didapatkan pada anak-anak yang mengkonsumsi susu formula, karena pabrik-pabrik susu formula tentunya tidak bisa membuat zat aktif yang ada pada ASI tersebut, sehingga biasanya anak-anak yang minum susu formula daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada anak-anak yang mendapatkan ASI. Sampai pada saat ini pun belum ada industri susu formula yang berhasil meniru kandungan yang sama persis dengan ASI pada ibu menyusui. Selain itu, kandungan yang ada pada ASI biasanya lebih mudah diserap daripada kandungan zat-zat yang ada pada susu formula, sehingga anak-anak yang minum susu formula ginjalnya akan bekerja lebih keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hormon-hormon yang ada pada ibu menyusui. Hormon-hormon ini bekerja selama ibu menyusui bayi dari 0 hingga bayi usia 2 tahun. Hormon yang pertama yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang mengatur produksi ASI di dalam tubuh sehingga tidak bisa kita rangsang atau kita pacu untuk aktifnya hormon tersebut. Tapi tentunya dengan ibu menyusui makan makanan yang sesuai bergizi seimbang, maka produksi ASI juga akan lebih lancar. Selanjutnya yaitu hormon oksitosin atau hormon yang mengatur tentang pengeluaran ASI yang tadi sudah diproduksi oleh hormon prolaktin. Nah, untuk hormon oksitosin ini bisa kita rangsang atau kita pacu pengeluarannya dengan cara yang pertama yaitu pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin ini sebaiknya memang dilakukan oleh tenaga profesional. Namun jika ibu menyusui memiliki keterbatasan akses atau biaya, pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh suami ibu di rumah dengan cara memijat secara lembut di punggung ibu, tentunya dengan melepas seluruh pakaian. Kemudian untuk merangsang hormon oksitosin ini selain dilakukan pijat, bisa juga dilakukan relaksasi kepada ibu menyusui. Intinya ibu-ibu menyusui ini harus benar-benar rileks, tidak boleh stres, dan harus memiliki waktu untuk me time supaya bisa menenangkan pikiran dan mengurangi tingkat stres. Nah, selanjutnya kita akan bahas keajaiban kandungan-kandungan ASI yang tentunya tidak ada susu formula. Kandungan-kandungan ASI ini yang pertama itu kolostrum. Kolostrum adalah ASI awal yang pertama kali keluar pada saat ibu setelah melahirkan. Biasanya berwarna kuning dan lebih pekat. Kolostrum ini banyak sekali mengandung antibodi-antibodi yang bagus untuk tubuh bayi.
Selanjutnya ada kasein. Nah, kasein baik di sufor atau di ASI sama-sama ada. Tetapi untuk kasein di sufor memang lebih banyak 70% daripada di ASI yang hanya 30%. Namun, ginjal bayi akan bekerja terlalu keras apabila harus menyerap kasein sebanyak 70% tersebut. Jadi, kandungan kasein dalam ASI memang benar-benar kandungan yang jumlahnya sudah dibutuhkan oleh bayi, sehingga ginjal bayi tidak bekerja terlalu keras untuk proses mencerna kasein tersebut. Nah, kandungan ajaib yang selanjutnya yaitu kandungan zat besi pada ASI bisa diserap 25% sampai 30%. Penyerapan ini tentunya lebih banyak daripada zat besi pada susu formula yang hanya bisa diserap 10%-nya saja. Jadi walaupun di dalam kandungan sufornya itu zat besinya banyak, tapi tidak bisa diserap sebanyak zat besi yang ada pada ASI yang bisa terserap 25% sampai 30%. Nah, untuk keajaiban yang terakhir pada ASI bayi dengan usia 2 tahun masih terdapat 95% vitamin C, di mana vitamin C ini digunakan juga untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai keajaiban komposisi ASI dan hormon-hormon yang ada pada ibu menyusui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.